Pi Network soars and Bitcoin drops. What happened to the crypto market trend? With Jake Coin. Welcome. Halo para pejuang kripto. Pasar kripto kembali mengguncang dengan pergerakan yang tidak terduga. Pi Network tiba-tiba melonjak hingga 70%. Sementara di sisi lain, Bitcoin justru mengalami penurunan sebesar 5%. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini awal dari perubahan besar dalam ekosistem kripto? Saat ini, harga Pi Network berada di kisaran $2,1, sementara Bitcoin turun ke kisaran 1,3 miliar rupiah. Penurunan Bitcoin ini, apakah hanya koreksi wajar setelah rally panjang, atau ada faktor besar yang menjadi pemicunya? Dan bagaimana dengan Pi Network? Apa yang sebenarnya mendorong lonjakan harga yang begitu signifikan dalam waktu singkat? Di video ini, kita akan membahas secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga ini, mulai dari sentimen pasar, perkembangan terbaru dalam regulasi, hingga analisis teknikal dan fundamental yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan lewatkan pembahasannya, karena memahami pergerakan pasar seperti ini bisa menjadi kunci bagi Anda untuk mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan strategis. Simak sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Lonjakan harga Pi Network, apa yang terjadi? Pi Network mencetak lonjakan harga yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Saat video ini saya unggah, naik hingga 70% dan kini diperdagangkan di angka $2,1. Kenaikan ini tentu menjadi sorotan di dunia kripto, menarik perhatian investor dan komunitas. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa faktor utama yang mendorong harga Pi Network meroket dalam waktu singkat? Salah satu faktor terbesar adalah peluncuran resmi mainnet Pi Network pada 20 Februari 2025. Setelah bertahun-tahun dalam tahap pengujian, kini jaringan Pi akhirnya memasuki fase di mana pengguna dapat melakukan transaksi bebas, tanpa batasan yang sebelumnya diterapkan dalam jaringan tertutup. Kepercayaan investor pun meningkat drastis, karena proyek ini akhirnya menunjukkan perkembangan nyata. Hasilnya, permintaan terhadap Pi melonjak tajam. Selain itu, optimisme komunitas menjadi pendorong utama lainnya. Pi Network memiliki salah satu komunitas terbesar dan paling aktif di dunia kripto. Di media sosial, hype semakin membesar, dengan banyak anggota komunitas berspekulasi bahwa harga Pi bisa segera mencapai $4 atau lebih. Lonjakan minat ini tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga memperkuat sentimen positif di pasar. Tak hanya komunitas, para analis juga mulai memberikan prediksi bullish terhadap Pi Network. Jika tren ini terus berlanjut dan permintaan tetap tinggi, bukan tidak mungkin harga Pi bisa menembus $4 pada Maret 2025. Namun, seperti yang selalu terjadi di dunia kripto, volatilitas tetap menjadi faktor yang harus diwaspadai. Investor perlu tetap berhati-hati dan melakukan riset sebelum mengambil keputusan. Jadi, apakah lonjakan harga ini menjadi awal dari era baru bagi Pi Network, atau hanya sebuah kenaikan sesaat? Dengan ekosistem yang semakin matang dan komunitas yang solid, Pi Network tampaknya siap untuk memasuki babak baru dalam perjalanannya. Kita akan terus memantau bagaimana perkembangan ini berlanjut. Penurunan Bitcoin, apakah ini akhir dari bull run? Beberapa hari terakhir, Bitcoin mengalami koreksi sebesar 5% dan kini diperdagangkan di kisaran 1,3 miliar rupiah. Penurunan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan investor dan trader. Apakah ini awal dari tren bearish, atau justru koreksi sehat sebelum kembali melanjutkan kenaikan? Mari kita bahas faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin saat ini. Salah satu penyebab utama adalah aksi profit taking dari investor besar. Setelah mengalami rally panjang dalam beberapa bulan terakhir, banyak pemegang Bitcoin memutuskan untuk menjual sebagian aset mereka guna mengamankan keuntungan. Tekanan jual ini cukup besar, menyebabkan harga Bitcoin terkoreksi dalam waktu singkat. Selain aksi jual, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh regulasi kripto yang semakin ketat. Beberapa negara baru saja mengumumkan kebijakan terbaru yang membatasi perdagangan aset digital, memicu kekhawatiran di kalangan investor. Dalam kondisi seperti ini, banyak pelaku pasar memilih untuk bersikap hati-hati dan menahan diri dari melakukan pembelian besar, yang akhirnya berdampak pada melemahnya harga Bitcoin. Tidak semua analis melihat penurunan ini sebagai tanda buruk. Beberapa justru menganggapnya sebagai koreksi sehat dalam tren bullish yang lebih besar. Dalam siklus pasar kripto,
Lonjakan harga yang tinggi biasanya diikuti oleh fase koreksi sebelum melanjutkan kenaikan berikutnya. Saat ini, level support utama Bitcoin berada di sekitar $80.000. Jika harga bertahan di atas level ini dan terjadi peningkatan volume pembelian, maka Bitcoin berpotensi kembali melanjutkan tren naiknya. Jadi, apakah ini benar-benar akhir dari bull run atau hanya jeda sementara sebelum Bitcoin kembali terbang lebih tinggi? Semua tergantung pada bagaimana pasar merespons dalam beberapa hari ke depan. Investor perlu terus memantau berita regulasi dan pergerakan pasar global yang bisa mempengaruhi sentimen terhadap Bitcoin. Yang pasti, volatilitas masih akan menjadi bagian dari perjalanan kripto. Apa dampaknya untuk investor? Dengan lonjakan harga P-Network yang mencapai 70% dan penurunan Bitcoin sebesar 5%, banyak investor kini bertanya-tanya, apa langkah terbaik yang harus diambil? Apakah ini saat yang tepat untuk menjual P-Network dan mengamankan keuntungan? Atau justru menahannya karena masih ada potensi kenaikan lebih lanjut? Dan bagi investor Bitcoin, apakah mereka harus panik dengan penurunan ini? Atau justru melihatnya sebagai peluang membeli di harga yang lebih murah? Bagi investor P-Network, keputusan untuk menjual atau menahan sangat bergantung pada strategi investasi masing-masing. Jika tujuan utama adalah meraih keuntungan cepat, maka menjual di tengah kenaikan tajam bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Namun, jika Anda percaya pada potensi jangka panjang P-Network, ada kemungkinan harga masih bisa naik lebih tinggi, terutama jika momentum positif dan adopsi ekosistemnya terus meningkat. Para analis memperkirakan bahwa jika tren saat ini berlanjut, P-Network bisa mencapai $4 atau lebih dalam beberapa minggu ke depan. Namun, penting untuk tetap waspada terhadap potensi koreksi harga yang bisa terjadi kapan saja. Di sisi lain, bagi investor Bitcoin, penurunan harga ini bisa menjadi momen yang cukup menegangkan, terutama bagi mereka yang baru masuk ke pasar. Namun, dalam sejarahnya, Bitcoin sering mengalami koreksi sebelum melanjutkan kenaikan lebih besar. Jika penurunan ini hanya koreksi sehat, maka ini bisa menjadi peluang emas untuk membeli Bitcoin di harga yang lebih rendah sebelum kembali naik. Banyak analis yang meyakini bahwa selama Bitcoin tetap bertahan di atas level support $80.000, tren bullish jangka panjang masih aman. Jadi, apakah ini saat yang tepat untuk menjual P-Network atau justru bertahan? Apakah Bitcoin akan turun lebih dalam atau justru bangkit kembali? Semua keputusan kembali kepada masing-masing investor berdasarkan strategi, toleransi risiko, dan keyakinan terhadap aset yang Anda miliki. Yang terpenting, tetap lakukan riset mendalam dan jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena sentimen pasar sesaat. Kesimpulan dan diskusi. Hari ini kita telah menyaksikan pergerakan besar di pasar kripto, di mana P-Network mengalami lonjakan harga hingga 70%, sementara Bitcoin mengalami penurunan sebesar 5%. Kenaikan P-Network didorong oleh peluncuran mainnet, optimisme komunitas, dan prediksi analis yang memperkirakan potensi kenaikan lebih lanjut. Sementara itu, penurunan Bitcoin tampaknya dipicu oleh aksi ambil untung dari investor besar, ketidakpastian akibat regulasi baru, serta kemungkinan koreksi sehat sebelum kenaikan berikutnya. Melihat tren yang ada, banyak analis memperkirakan bahwa P-Network masih berpotensi naik lebih tinggi jika sentimen positif terus berlanjut dan adopsi ekosistemnya semakin kuat. Namun, kita juga harus tetap waspada terhadap kemungkinan koreksi harga. Di sisi lain, Bitcoin masih berada dalam tren bullish jangka panjang selama tidak turun di bawah level support utama. Jika koreksi ini hanya bersifat sementara, Bitcoin bisa kembali naik dalam waktu dekat. Bagi para investor, volatilitas adalah bagian dari pasar kripto. Untuk menghadapi kondisi ini, penting untuk selalu memiliki strategi yang jelas, tidak terbawa emosi dalam mengambil keputusan, dan tetap mengikuti perkembangan berita serta analisis pasar. Jika Anda seorang trader jangka pendek, perhatikan momentum dan titik entry yang tepat. Namun, jika Anda seorang investor jangka panjang, fokuslah pada fundamental aset dan tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi harga. Di sini saya ingin mendengar dari Anda. Bagaimana menurut kalian tentang lonjakan harga P-Network yang luar biasa ini? Apakah menurut kalian Bitcoin akan segera pulih? Atau justru mengalami penurunan lebih dalam? Apakah ini saat yang tepat untuk membeli atau menjual? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Lalu, apakah Anda mau trading lebih untung? Sekarang kamu bisa dapat cashback 20% dari trading fee atau bonus spesial hanya dengan daftar di OKX melalui link di deskripsi. Caranya sangat mudah. Cukup klik linknya, gunakan kode JCoin, lakukan verifikasi KYC, dan mulai trading aset kamu. Setelah itu, kamu langsung bisa menikmati berbagai keuntungan,
termasuk cashback 20% yang bikin biaya trading jauh lebih ringan. Selain itu, OKX juga sering mengadakan campaign eksklusif dengan reward menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Buruan daftar sekarang dan maksimalkan keuntungan trading kamu di OKX. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia kripto. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.